katakan shalom. Shalom. Si Tuhan, selamat pagi. Kita ada di sesi terakhir di hari ketiga ini. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Ketika Tuhan memulihkan Sion. Puji Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan kerajaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan kerajaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas. Kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan yang menabur, oh yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Aku diberkati, aku diberkati.
Terima kasih Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab
kasih Tuhan, oh, untuk selama-lamanya. Kasih setiamu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory bagi namamu Tuhan, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, segala pujian. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, haleluya. Glory bagimu Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Selain Engkau tiada yang lain yang kami ingini di bumi selain Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, selain Engkau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini
baik, teramat baik. Tidak henti-hentinya kami bersyukur dan terima kasih untuk segala kebaikan, kasih, kemurahan, anugerah-Mu yang menyertai kehidupan kami sehingga kami dapat melewati tahun 2023 hanya karena pertolongan, kasih, anugerah, berkat Tuhan. Dan kami saat ini ada dalam bulan pertama dalam ibadah 2 puasa Ester tahun 2024 di tempat ini. Kami tahu juga ini hanya karena kasih, anugerah, berkat Tuhan. Engkau yang memanggil, Engkau yang memilih, Engkau yang menetapkan kami sebagai umat kekasih dalam Kristus Yesus. Memang banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Biarlah setiap anak-anak Tuhan yang terpanggil dan terpilih melalui wadah 2 puasa Ester, Tuhan, Engkau yang menyertai sepanjang perjalanan tahun 2024 ini, sehingga kami tidak ada keraguan, kekhawatiran, ketakutan apapun dunia boleh katakan tahun 2024 ini. Tapi selama kami tetap yakin dan percaya, kami berjalan bersama Engkau dan Engkau yang memegang hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami, usaha kami, bisnis kami, keuangan kami, pelayanan kami, apapun yang menyertai keberadaan kami, semua adalah milik kepunyaan-Mu sendiri. Dan Engkau yang memegang seluruh keberadaan kami, Bapa, yang menjadi milik kepunyaan-Mu untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Maka kami yakini, imani, percaya firman-Mu digenapkan Malaiki 3:18. Kamu akan melihat satu perbedaan yang nyata orang-orang yang beribadah melalui 2 puasa Ester dengan orang-orang di luar sana. Ada perbedaan yang nyata, ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada tantangan, ada cobaan, ada ujian, bahkan malah bahaya, malah petaka ada dalam perjalanan kehidupan, di mana waktu Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi setiap anak-anak kasih Tuhan yang ada dalam tangan penyertaan kasih, anugerah, berkat Tuhan, Engkau luputkan kami dari malah bahaya, malah petaka, kecelakaan, sampar, sakit, penyakit apapun juga, dan di luar batas kemampuan kami masing-masing. Karena Tuhan tahu persis potensi dan keberadaan kami masing-masing. Engkau tidak memberi kami beban lebih daripada batas kemampuan kami. Terima kasih Bapa, dan kami akan jalani tahun 2024 dengan tidak ada keraguan, sebab Engkau berfirman Roma 5 ayat 5, pengharapan kami di dalam Kristus Yesus untuk tahun 2024 tidak mengecewakan, karena kasih Kristus telah dicurahkan di hati kami melalui karya kematian Kristus di kayu salib, tersalib mati untuk kutuk dosa kami. Maka kami telah dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan. Dan Engkau berfirman Roma 8 ayat 1, kami tidak di bawah penghukuman, maka kami adalah umat-umat yang merdeka di dalam Kristus Yesus. Tapi kami pertahankan kemerdekaan itu sebagaimana Engkau berfirman Filipi 2 ayat 12. Mari kekasih yang dikasih dan Tuhan yang telah menerima karya keselamatan dari Kristus Yesus, jaga karya keselamatan itu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Terlebih-lebih saat ini dia tidak bersama seorang saya, tapi karya kuasa Roh Kudusnya, Roh penolong, Roh penghibur, Roh kebenaran, Roh penghibur menyertai seorang saya yang menuntun, memimpin anak saya, sehingga dalam perjalanan kehidupan kami di dunia ini kami tak memuliakan, meninggikan, mengagungkan Engkau, sebab kami berjalan dalam kasih, anugerah, dan penyertaan berkat-Mu sampai pada waktunya Engkau izinkan kami berjumpa muka dengan muka Engkau. Terima kasih Bapa, kami telah siap diberkati. Inilah hamba yang tidak ada apa-apanya, kuduskan, sucikan, layakkan, berkati, urapi hamba-Mu dengan urapan surga yang baru, dan taruhkan firman-Mu di atas bibir-Mu, lidah hamba-Mu, sehingga apapun yang keluar melalui bibir-Mu, lidah hamba-Mu benar-benar hanya untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu, sehingga melalui firman Tuhan yang Engkau telah terjemahkan, materaikan dalam hati kami akan aplikasikan dimanapun Tuhan titipkan kami berada. Nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan, dan kami imani percaya pada waktu Tuhan banyak jiwa dimenangkan untuk hormat, kemuliaan, kerajaan surga. Terima kasih kalau Engkau juga berikan kami kesempatan sebentar lagi dapat masuk dalam persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat. Sebab melalui tubuh dan darah Yesus kami diingatkan sebagai umat tebusan Kristus Yesus, kami telah dibenarkan, dikuduskan, dipilih, dan ditetapkan sebagai anak-anak kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami telah siap diberkati berbicara melalui hamba-Mu. Katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Shalom. Luar biasa. Sekali lagi shalom. Luar biasa. Sekali lagi shalom. Luar biasa. Victoris Family. Kita lah keluarga yang diberkati dalam Kristus Yesus. Siapapun anak saya, itu yang Tuhan dampakkan, rindukan, sehingga tahun 2024 kita akan jalani perjalanan kehidupan Anda dan saya yang kita tahu ada hal-hal yang tidak bisa menjanjikan seperti apa yang dikatakan dunia, tapi itu yang dikatakan dunia tidak bisa menjanjikan untuk apapun juga.
Ya, sebab tiba-tiba itu akan terjadi, tiba-tiba itu dengan cara apapun Anda mengingkari, menolak dan apapun, kalau itu memang Tuhan izinkan terjadi, pasti akan terjadi. Tapi setiap anak-anak kasih Tuhan yang telah menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saya, yakini, imani, percaya, tetap pegang janji firman Tuhan. Bilangan 23 ayat 19, dia bukan manusia, bukan anak manusia, bahkan dia berfirman dan dia akan berdusta atas setiap firman yang diucapkan dan diperkatakan. Dan apa yang dijanjikan bagi saudara saya, apa yang disabdakan bagi saudara saya, mana mungkin kalau dia tidak sanggup mampu lakukan, kerjakan, dan tidak sanggup mampu melakukan dan memberikan bagi saudara saya. Dia Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai setiap kali dalam pertemuan saya katakan shalom, Anda katakan luar biasa, materaikan dalam hidup saudara saya, kita adalah umat-umat Tuhan yang luar biasa. Kita tidak mencuri kemuliaan nama Tuhan, tapi kita berbicara luar biasa karena kita tahu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saudara saya ada menyertai hidup saudara saya, menyertai keluarga saudara saya, menyertai usaha bisnis pekerjaan saudara saya, menyertai pelayanan saudara saya. Sebab pelayanan ini bukan pelayanan kita, tapi pelayanan yang Tuhan titipkan dan percayakan dalam kehidupan saudara saya. Saya selalu katakan dalam pengembalaan yang Tuhan titipkan dan percayakan dalam mengembalkan jemaat Tuhan sepanjang tahun ini, saat ini berjalan 32 tahun, sebentar lagi berjalan 33 tahun dalam pengembalaan yang Tuhan titipkan. Saya katakan gereja Tuhan kepada jemaat Tuhan selalu, ini bukan jemaat kami. Jemaat itu adalah tetap jemaat Tuhan. Sebab dia berfirman Matius 16 ayat 18, dan Petrus saat itu, Simon saat itu, engkau bukan Simon lagi, tapi engkau Petrus, di atas batu karang yang teguh ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak berkuasa atas jemaat yang Tuhan telah tabiskan, Tuhan telah didirikan, dan Tuhan juga tetapkan melalui doa puasa Esther ini. Tuhan izinkan sejak Juni tahun 2020, tahun 92 sampai hari ini ada, karena inilah Tuhan juga yang mentabiskan, yaitu jemaat kekasih anak-anak Tuhan melalui doa puasa Esther di tempat ini. Kami bersama dengan saudara kekasih kami Alek dan Sherly dan seluruh rekan sekerja Tuhan yang Tuhan titipkan dalam pengembalaan melalui doa puasa Esther di tempat ini, hanya alat bagi kemuliaan nama Tuhan, tidak lebih daripada itu. Tuhan yang menyertai, sebab jemaat ini tetap milik Tuhan. Oleh karena itu, untuk meminta jemaat, mari kita berdoa dan bergumul dan bermohon dan meminta pada Tuhan dalam satu kebersamaan, dalam satu kesatian. Ada satu kesatian, sebab Matius 18 ayat 19, dua orang sepakat di muka bumi ini, minta apa saja maka Bapa akan di surga akan memberikan. Tentunya pada waktu Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 11a, segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Kita syukuri saja dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam perjalanan hidup saudara saya. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan, sebab kita berkata Matius 10 ayat 30, rambut di kepala kita pun semua terhitung. Tidak ada yang terjadi dalam hidup Anda, dalam hari depan Anda, dalam hari-hari yang telah Anda dan saya lalui, dari hari-hari Anda dan saya jalani selama hidup Anda dan saya, ada dalam tangan penyertaan kasih anugerah berkat Tuhan, ada di dalam tangan Tuhan. Seperti dengan tegas dia katakan Yesaya 41 ayat 10, jangan kamu takut, sebab apa? Aku menyertai kamu. Siapa yang menyertai kamu? Dia bertegas dalam Yesaya 41 ayat 10, sebab aku ini Allahmu yang meneguhkan setiap langkah kaki anak-anak Tuhan kemanapun anak saya pergi. Bahkan dia tegaskan dalam Mazmur 91 ayat 11, dia akan perintahkan malaikat Allah untuk apa? Menjaga langkah kaki kemanapun anak saya pergi. Sebab dia tahu ada hal-hal yang akan bisa terjadi dalam perjalanan kehidupan saya. Ada mungkin mara bahaya, ada kecelakaan, ada sampar sakit, penyakit dan sebagainya yang kita tidak ketahui karena manusia penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tapi selama hatimu tetap melekat dengan Tuhan, Mazmur 91 ayat 14b, dan Tuhan akan luputkan Anda dan saya. Dia memakai sebagai malaikat Tuhan yang dia telah utus dan percayakan bagi saudara saya, dan luputkan Anda dan saya dari hal-hal yang tidak kita inginkan dan terjadi apapun juga. Tapi anak-anak Tuhan, dia akan melihat adakah Anda tetap percaya pada dia dan tidak bersungut-sungut untuk apapun juga, mensyukuri apapun juga. Alkitab mengajarkan anak saya 1 Korintus 5 ayat 16,
bersukacitalah senantiasa. Anak-anak Tuhan dalam keadaan apapun juga, tunjukkan sukacitamu di dalam Kristus Yesus, supaya dengan demikian kita tidak terpolusi untuk apapun, supaya kita bisa tetap berdoa. Sabda kelima ayat 17. Dan konsekuensi yang anak saya menyatakan sebagai kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan yang luar biasa, sekalipun sedang mengalami hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang merugikan, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang sangat mungkin tidak bisa secara manusia Anda menerima, karena Anda difitnah, Anda dikucilkan, Anda mungkin di PHK, karena Anda dan saya tidak membuat hal-hal yang menurut perhitungan dan pandangan Anda, bukan karena Anda dan saya, tapi karena mungkin situasi, kondisi yang mau tidak mau, karena keadaan situasi ekonomi dan sebagainya, maka terjadi hal-hal seperti yang terjadi pemusatan. Tapi kita tidak berkecewa, kita tidak putus asa dan sebagainya. Kita tetap, Alkitab berkata, kita tetap melakukan firman Tuhan, sebab firman Tuhan mengajarkan, Matius 6 ayat 21, jangan kita hanya berseru Tuhan, Tuhan. Dan Alkitab berkata, Anda dan saya jangan hanya berseru Tuhan, Tuhan, tapi kita yang melakukan firman Tuhan. Ya, sebab hanya berseru Tuhan, Tuhan, kita tidak akan bisa masuk dan melihat kerajaan surga. Tapi Anda dan saya yang tentu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oleh karena itu, dalam keadaan kondisi apapun juga, kita tetap melakukan firman Tuhan dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bersyukurlah senantiasa di dalam segala sesuatu, dalam keadaan kondisi yang dengan tanda kutip tidak memungkinkan, tidak menyenangkan, mungkin hal-hal yang merugikan dan sebagainya, mungkin secara dunia sangat mengecewakan, mungkin suamimu tiba-tiba dipanggil yang sedang begitu indah dengan Anda, mungkin juga istrimu, mungkin juga orang tuamu, mungkin juga anak-anakmu, mungkin juga orang yang Anda kasih dan sebagainya, yang mungkin juga sesuatu yang Anda baru dapatkan dalam pergumulan Anda yang sekian lama dan sebagainya, tapi tiba-tiba terhilang begitu saja tanpa ada informasi apapun juga, tanpa Anda berpikir ya itu tidak mungkin bisa terjadi. Tapi kalaupun itu terjadi, kita tetap lakukan firman Tuhan. Alkitab berkata 1 Tesalonika 5 ayat 18, bersyukurlah senantiasa di dalam segala sesuatu. Tentu yang paling buruk yang terjadi, adakah Anda dan saya tetap bisa bersyukur untuk apapun juga? Sebab itu yang dikehendaki oleh Bapa di surga bagi kita yang ada dalam Kristus Yesus. Itu menunjukkan kita punya integritas di dalam kekristenan, kita punya pertumbuhan kehidupan rohani yang makin baik, makin baik, makin baik, yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22-23. Kita hidup dengan penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, ketaatan, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan tidak ada hukum apapun yang menentang hal itu, yang mewarnai hidup saudara saya, karena kita tetap fokus dan tetap memandang dan tetap melihat pada Yesus yang telah memanggil, yang telah memilih, yang telah menetapkan anak saya melalui wadah, yaitu doa puasa Ester di tempat ini. Kita diproses, kita dibentuk supaya iman saya bukan iman yang gampang-gampangan. Alkitab berkata Roma 10 ayat 17, iman kita timbul oleh karena pendengaran akan firman Tuhan yang anak saya dengar, anak saya renungkan, anak saya hayati, anak saya aplikasikan melalui pengendalian diri anak dan saya, melalui doa puasa dan sebagainya. Anak dan saya mulai mempraktekkan saat itu, sehingga anak saya bukan umat yang biasa-biasa, tapi umat yang luar biasa, tidak tergoncangkan untuk apapun juga. Yakini, imani, percaya, sebab tidak ada yang milik kepunyaan saudara saya, semua tetap milik kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan titipkan termasuk nafas kehidupan saudara saya. Kalau sampai hari ini kita boleh ada, hanya karena kasih, kemurahan, anugerah, dan karena berkat Tuhan yang luar biasa menyertai, dan Tuhan masih menitipkan dan mempercayakan saudara saya ada di dunia ini dengan satu tujuan tertentu, tidak lain tidak bukan goalnya Tuhan melalui hidup anak saya, kita tetap menjadi apa? Saksi Kristus. Di mana Kisah 1 ayat 8, apabila Roh Kudus turun dalam kehidupan saudara saya, kita diberi kuasa untuk anak saya akan diutus menjadi saksi Kristus dimanapun anak saya berada, terutama dan terutama dalam keluarga besar kita masing-masing, sehingga firman Tuhan digenapkan. Kisah 16 ayat 31, satu jiwa menerima Yesus, aku dan seisi rumah, yakini, imani, percaya, diselamatkan melalui doa puasa yang Anda gumuli saat ini, untuk suamimu, untuk istrimu, untuk orang tuamu, untuk anak-anakmu, untuk besanmu, untuk mantumu, untuk siapapun yang Anda saya kasih. Yakini, imani, percaya, sekali Anda jadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka
pasti akan diselamatkan. Melalui apa? Kesaksian kehidupan perilaku saudara saya. Kita harus menjadi kitab suratan yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Bukan karena denominasi gereja Anda dari manapun kita ada, karena agama tidak pernah menyelamatkan manusia, tapi kita sebagai pengikut Kristus yang percaya pada Dia, kita percaya Yesus Kristus yang dikatakan Yohanes 3:16c, karena Dia telah membayar anak saya dengan darahnya, dengan nyawanya. Dia telah datang ke dunia menjadi manusia seutuhnya, sama serupa dengan saudara saya. Filipi 2:7, mengosongkan, mengampakkan diri menjadi serupa sama dengan saudara saya. Bahkan dalam ketaatan kesetiaan, Filipi 2:8, dia rela mati untuk saudara saya melalui karya salib Kristus. Dan itu bukan hanya dia berfirman, dia bersabda, tapi sudah digenapkan melalui karya kematian, tapi kuasanya sampai hari ini. Karya pengorbanan Kristus Yesus, karya pengampunan, kuasanya, mujizatnya, apapun juga yang dia dambakan, rindukan, digenapkan dalam kita, tetap ya dan amin. Karena Ibrani 13:8, firman Tuhan berkata, kuasanya tidak pernah berubah, dahulu, kemarin, hari ini, sampai Maranatha, selama pintu anugerah ini masih tetap terbuka. Kapan pintu anugerah? Saat ini, waktu kita ada di dunia dalam era perjanjian baru saat ini, pintu anugerah masih tetap terbuka. Tapi jangan sampai waktu kita telah mendengar, waktu itu malaikat Allah itu berseru dan sangkakala itu dibunyikan, saat itu mereka yang mati yang dalam Kristus Yesus terlebih dahulu akan dibangkitkan, dan semua manusia, kata Alkitab, akan melihat. Mereka percaya maupun yang tidak, saat itu dengan mata telanjang akan melihat. Dan saat itu yang mungkin suami mereka, istri mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka, orang yang mereka kasih yang mati dalam Kristus terlebih dahulu dibangkitkan. Dan Alkitab berkata, Filipi 2:10-11, setiap lutut akan bertelut, setiap mulut akan mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu, dan itu juga terjadi dalam konteks yaitu umat percaya, Anda dan saya, tapi juga untuk setiap ciptaan Tuhan, umat yang berdosa, yang tidak mengenal dan tetap menolak Yesus. Saat itu mereka mungkin waktu itu dari lahir mungkin terjadi kondisi apapun juga, tiba-tiba mereka tidak bisa melihat, buta, tiba-tiba tuli, tidak bisa mendengar, tiba-tiba bisu, tidak bisa berkata-kata, tiba-tiba lumpuh dan sebagainya. Tapi pada saat itu kemuliaan Tuhan harus dinyatakan, maka tidak ada kuasa apapun, dibatasi oleh waktu dan ruang. Setiap lutut dan bertelut, Alkitab berkata, setiap mulut akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Tapi saat itu pintu anugerah telah tertutup. Bahwa mereka mengaku dan sebagainya, tapi kita hanya bisa melihat dan mereka yang mati dalam Kristus. Tapi setiap anak-anak Tuhan yang telah dimateraikan oleh tubuh dan darah Yesus, dan Anda pegang dengan konsekuensi, dengan tegas, dengan yakini, imani, percaya, sekali kita diselamatkan, kita benar-benar selamat, tapi kita pelihara karya keselamatan yang Yesus telah bayar. Kita tidak sia-sia, kita tidak hidup terus dalam kubangan dosa, kita terus berbalik dari dosa. Sebab waktu sangkakala itu dibunyikan, kita masih ada dalam dosa. Saat itu Anda mau bertobat, Anda mau minta ampun dengan cara apapun juga, pintu anugerah telah tertutup. Oleh karena itu, selama masih ada kesempatan saat ini, tetap kita bersyukur dan terima kasih. Kita tetap dalam keadaan ini, apapun dosa saudara saya, sebesar apapun dosa saudara saya, merah seperti kermisi, dia putihkan seperti salju, merah seperti kan kesuma, dia putihkan seperti bulu domba. Saya 1:18b, tapi ada dan saya saat ini yakini, imani, percaya, kita akan jadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kita pelihara dengan tegas, dan kita disadarkan waktu Anda mendengarkan firman Tuhan, renungan firman Tuhan disampaikan ini, di mana firman Tuhan menemplak kesalahan, kejahatan, dan dosa saudara saya. Kita berbalik datang pada Tuhan, tidak perlu datang dengan Anda dan saya tersungkur dengan cara apapun juga. Kalau itu suatu manifestasi yang Anda nyatakan, ya silakan saja. Tapi dari hati Anda yang terdalam, datang dan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Dia berfirman 1 Yohanes 1:9, Dia Tuhan yang setia dan adil. Asal kita mau mengaku dan berbalik dari setiap kesalahan, kejahatan, dosa saudara saya. 1 Yohanes 1:9c, Dia akan ampuni setiap kesalahan, kejahatan, dan dosa saudara saya. Dengan apa? Dengan darah Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang tak catat bercelah. 1 Yohanes 1:7b, darah Yesus akan membasuh setiap kesalahan, kejahatan, dan dosa saudara saya.
sehingga digenapkan dalam satu Alkitab berkata, anak saya 1 Petrus 1 ayat 18b, Alkitab berkata, kita telah dibayar tunai lunas sudah, bukan dengan perak dan emas, tapi dengan darah Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang tak bercacat celah, darah anak domba. 1 Petrus 1 ayat 19, Anda dan saya digenapkan melalui darah Yesus. Setiap kita menerima tubuh dan darah Yesus, kita kembali sadar, inilah karya pengampunan, ini tanda materai perjanjian baru. Kita kembali telah dibenarkan, kita kembali telah dikuduskan, kita kembali telah diampuni, dan kita kembali dimateraikan sebagai anak-anak Tuhan. Yang dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, kita asalnya dari Allah, Anda dan saya, karena kita disebut anak-anak Allah. Dan kualitas anak-anak Allah yang luar biasa, 1 Yohanes 4 dan 4c, sebab roh yang ada dalam kehidupan saya bukan roh yang ece-ece, tapi roh yang luar biasa, yang waktu dia menciptakan anak saya dari Kejadian 2 ayat 7, dari debu dan tanah, dan dilihat ciptanya manusia itu belum sebagai manusia yang dia rindukan dambakan, yang dia pada mulanya konsep Bapa di surga, Kejadian 1 ayat 26, 27, mari kita ciptakan manusia yang serupa, sepeta, segambar dengan dia, dan dia telah menciptakan anak saya. Dan dalam Kejadian 2 ayat 7, saat itu dia hembuskan nafas dalam kehidupan saudara saya, dan saat roh yang datang daripada dia ada menyertai saudara saya, dan dia kata kita manusia yang hidup. Dan kita diingatkan 1 Yohanes 4 ayat 4c, roh yang dalam kehidupan saudara saya itu roh yang dia hembuskan dalam hidup saudara saya, roh yang sudah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, roh yang sudah mengalahkan masalah persoalan pergumulan sebesar apapun yang ada di dunia ini. Anda dan saya, firman Tuhan katakan, Anda dan saya sudah kalahkan. Karena kodrat anak saya Roma 8 ayat 37, pada akhirnya kita akan keluar dari apa? Pemenang dari setiap apa? Pergumulan, setiap masalah, setiap cobaan, setiap ujian, apapun yang mewarnai selesai. Kita tetap adalah umat-umat pemenang di dalam Kristus Yesus. Yakini, imani, percaya. Itu yang saya juga alami, jalani dalam praktek kehidupan. Jangan andalkan siapapun juga, apapun juga, bahkan dirimu sendiri, tidak ada. Kita hanya tetap fokus dan memandang dan mengandalkan dan berharap pada Yesus. Sebab Alkitab berkata, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah kekasih Tuhan yang ada dalam doa puasa Esther, yang mengandalkan, berharap, bersandar, dan percaya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, karena Anda dan saya yang diberkati, mengandalkan, berharap, bersandar pada dia, dengan jelas dia deskripsikan dalam Yeremia 17 ayat 8, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, akarnya akan merambat dalam-dalam kepada mata air, yaitu sumber kehidupan, yaitu firman Tuhan yang hidup ini, sehingga daun Anda dan saya tidak akan kering, daun Anda tetap hijau, daun Anda tetap segar. Waktu Tuhan inginkan Anda berkarya, berprestasi, berbuah, pasti Anda akan berkarya, berprestasi, berbuah. Bahkan bukan sekedar berbuah yang biasa-biasa, tapi berbuah lebat. Supaya waktu dia mengutus anak-anak Tuhan kemanapun kita berada, kita beda dengan anak-anak dunia, tapi menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang diberkati dengan luar biasa hidup saudara saya. Tapi Alkitab juga berkata di sisi yang lain, Yeremia 17 ayat 5, Anda dan saya diingatkan, disadarkan, Anda dan saya jangan mengandalkan mungkin Anda berpikir deposito Anda berpikir pengalaman Anda berpikir juga apa yang menyertai Anda dan saya, yang karunia yang Tuhan sempat titipkan, yang dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 8-11, karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, karunia mujizat, karunia kesembuhan, karunia bernubuat, karunia mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan roh, karunia berbahasa lidah, dan karunia juga apa yang menafsirkan bahasa lidah. Itu semua 9 karunia itu ada dalam kehidupan saya, tapi itu merupakan satu jaminan bahwa itulah tiket untuk menuju kepada password untuk kita dapat masuk ke kerajaan surga. Bahkan mungkin dalam jawatan Anda saya, secara itu telah nyata dalam pelayanan Anda dan saya, Efesus 4:11, jawatan kerasulan, jawatan kenabian, jawatan penginjilan, jawatan pengembalaan, dan jawatan pengajar. 5 jawatan itu semua, bahkan karunia itu Tuhan izinkan ada di dunia ini melalui Anda dan saya, supaya melalui hidup Anda dan saya ada kesatuan di dalam satu pelayanan, ada mujizat, ada hal-hal yang dapat menyaksikan ada Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Semua itu hanya merupakan titipan yang Tuhan titipkan dan percayakan. Tapi yang terutama dan paling utama yaitu apa? Buah pertobatan saudara saya. Kualitas
integritas kehidupan anak-anak Tuhan. Kita harus bisa berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Matius 5 ayat 37a. Di luar itu, Matius 5 ayat 37b, di luar itu datangnya dari si jahat, sehingga orang akan mengenal anak saya bukan karena pendeta, bukan karena saya mengembalakan jemaat Tuhan yang diaktifkan dalam perjalanan 32 tahun dalam pengembalaan, semua tidak. Bukan juga apapun Anda bawa Alkitab, apapun juga yang Anda dengan atribut salib yang menyertai, sebesar apapun Anda dan saya pakai, dengan tulisan apapun yang ada di kendaraan Anda, di rumah Anda dan sebagainya, yang menyatukan Anda sebagai anak-anak Tuhan dan sebagainya. Itu hanya simbol-simbol, tapi yang penting mereka melihat kualitas kehidupan kekasih anak-anak Tuhan. Itu yang harus Anda pertaruhkan dan nyatakan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sekali Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara saya, kita dapat gantikan dengan apapun juga. Yakini, imani, percaya, dan itu juga pergumulan dalam kehidupanku. Tapi saya sekali jadikan Yesus, apapun boleh terjadi. Pergumulan bukan tidak ada, pergumulan silih berganti, dari waktu lepas waktu terus terjadi. Tapi saya tetap fokus dan memandang. Saya lakukan apa yang dapat saya kerjakan, lakukan, perbuat. Saya tidak melihat ke kiri, ke kanan dan sebagainya, apa dikatakan dan sebagainya. Tapi saya tetap berjalan dalam kehendak dan panggilan, dan dalam kehendak dan rancangan-rancangan Tuhan. Tuhan memanggil anak saya bukan adalah bebas dari mara bahaya, bebas dari malapetaka, bebas dari masalah, bebas dari persoalan, bebas dari sakit penyakit, bebas dari hal-hal yang mengecewakan, merugikan. Itulah romantika kehidupan kita dalam kekristenan. Tapi apapun boleh terjadi selama kita tetap percaya pada Dia, selama Anda dan saya berjalan dalam pimpinan Tuhan, sebagaimana firman Tuhan mengajarkan Yosua 1 ayat 8, perkatakan dan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bukan hanya kita baca, ya, bukan hanya kita perkatakan, bukan hanya kita renungan, tapi kita aplikasikan, dan itu menjadi warna bagian kehidupan saya siang dan malam. Jadi bukan hanya pada minggu kedua nanti, bulan depan, minggu ketiga ya. Karena alasannya tadi pemilu. Saudara kekasih kami Ale katakan karena pemilu, ya betul. Ya karena pemilu, jadi dalam hal itu kita juga harus menghargai apa yang telah ditetapkan, digariskan oleh pemerintah. Tapi orang selalu bertanya, Pak nanti siapa waktu milih siapa? Saya kata nanti tanggal 14, saya berdoa. Nanti sampai pada hari H, karena saya sebagai gembala yang Tuhan titipkan dari rekan sekerja Tuhan, ada yang mungkin dari dari rekan-rekan dari berbicara 1, berbicara 2, berbicara 3 dan sebagainya, mungkin juga saudara dan sebagainya, keluarga, mungkin juga yang anak teman-teman, kita juga harus berhikmat. Tapi kita integrasi kita sebagai anak-anak Tuhan, tunjukkan warna kehidupan saya. Apapun juga kita tetap memandang dan melihat dan aplikasikan, yaitu apa yang Tuhan titipkan, percayakan, manifestasikan dalam kehidupan saya. Tapi pada hari H nanti, istri Ibu Gembala tiap kali tanya apa, Pak, nanti tanggal 14, ya, nanti waktu itu baru. Jadi kita sesuai peraturan, jujur dan adil. Nanti sampai waktu itu baru kita itu. Jadi teman-teman sekerja dia semua saya tanya, ya, karena saya tahu oh ini ada di 3, ini ada di 2, ini ada di 1 dan sebagainya, yang termasuk gembong-gembong yang ada di situ semua. Saya hanya tetap senyum dan ketawa. Pokoknya nanti waktu Tuhan titipkan, kapan? Saya bilang nanti tanggal 14. Ya udah, tetap kita konsekuen saja. Itu yang harus kita warnai. Ya, ada di hati saudara saya masing-masing, silakan. Ya, supaya apa? Semua tetap dalam keadaan damai, dalam keadaan tenang. Kita bergumul dan berdoa sesudah tanggal 14 ada kedamaian, ada kesatuan, ada kesatian, supaya kehidupan berbangsa dan negara dari Merauke sampai Sabang, dari Miangas sampai Rote tetap dalam keadaan utuh, ada damai, ada sukacita, supaya perjalanan tahun 2024 sesudah 20 Oktober nanti ditabiskan siapapun yang menjadi presiden, pasti itu yang terbaik, itu yang Tuhan pilih, itu yang tetapkan, supaya kita sebagai anak Tuhan tidak kecewa untuk apapun juga, tapi kita tetap memandang dan melihat dan percaya pada Tuhan. Tuhan, saudara saya, Tuhan yang tidak pernah gagal. Tadi saya sudah buka Yeremia 29 Bilangan 23 ayat 19, dia bukan manusia, masa dia berfirman dan dia berdusta, masakan apa yang dia janjikan dia tidak sanggup mampu menepati. Dia pasti akan menepati, karena dia tidak pernah rencanakan, bukan hanya untuk negara kita, tapi untuk pribadi lepas pribadi anak-anak Tuhan yang ada di
Indonesia saat ini. Dia berfirman Yeremia 29, aku tahu rancangan apa bagi umatku yang ada di Indonesia. Ya, kita tentu berbicara saat Indonesia, tidak berbicara konteks yang lain di luar. Yang di sini saya katakan Tuhan mempunyai rancangan, bukan kecelakaan, bukan malapetaka. Pegang saja situ, tapi damai, sejahtera, sukacita menjadi bagian kehidupan anak-anak Tuhan yang punya hari depan yang penuh pengharapan. Supaya apa? Roma 5 kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Tahun 2004 tahun tidak mengecewakan bagi kita. Yakini, imani, percaya Anda dan saya, supaya Anda tetap kembali optimis, tidak ada keraguan sekalipun saat ini sudah dalam keadaan yang sangat terpuruk. Orang mungkin tidak melihat sebelah mata dan sebagainya, orang tidak menghargai, tapi bagi Tuhan Anda dan saya tetap berharga dan berarti. Sebab Yesaya 43 ayat 4 Alkitab berkata, Yesaya 43 ayat 4, kita berharga, kita berarti, kita mulia di hadapan Bapa di surga. Sebab Anda dan saya telah digantikan dengan manusia. Siapa? Manusia Kristus yang rela mati untuk kutuk dan dosa saya. Dan anak saya digantikan oleh bangsa-bangsa yang menolak dan menolak Dia, di mana bangsa-bangsa pada waktunya Tuhan akan berlalu seperti angin yang tidak berbicara bilangan berapa banyak pun, berapa mungkin bukan bilangan puluhan juta, ratusan juta, mungkin sampai angka miliar. Tapi kalau mereka menolak Yesus, maka itu adalah pilihan, konsekuensi akan terjadi. Tinggal pilihan kembali pada Tuhan saya. Kita saat ini tidak usah melihat keluar, tapi kepada pribadi kita masing-masing. Kita berfokus dan bercermin pada pribadi kita kembali dengan firman Tuhan. Adakah sesuai dengan firman Tuhan yang Dia telah sabdakan, Dia telah firmankan, Anda telah baca, Anda telah renungkan, Anda telah hayati, dan Anda nyatakan dalam hidup Anda saya hari lepas hari. Biarlah firman ini menjadi tolak ukur dan menjadi segala-galanya dalam hidup saudara. Lakukan, kerjakan, dan perbuat. Dan saya percaya tahun 2024 ini tahun yang luar biasa, akan diberkati luar biasa saja. Dua puasa Esther yang berjalan saat ini, berjalan 32 tahun nanti pada bulan Juni nanti tahun 2024 berjalan, sebab mulai 92 Juni saat itu kami mulai ada dua puasa saat itu yang dilakukan. Dari bilangan Anda tidak lebih dari 10 orang saat itu kami lakukan dua puasa, dan sampai hari ini terus berjalan. Pasang surut itu ada, bahkan sempat sampai ratusan, turun lagi, naik turun, itu seperti grafik. Tapi kita percaya anak-anak Tuhan Dia berfirman, Anda dan saya, Ulangan 28 ayat 13, kita terus akan naik, bukan turun. Akhirnya menjadi kepala, bukan ekor, tapi tidak titik, koma. Apabila, kata firman Tuhan, kamu mendengarkan dengan baik-baik setiap firman yang disabdakan, yang difirmankan melalui mimbar di mana Anda dan saya beribadah, di mana melalui dua puasa di tempat ini Anda dan saya kumuli, Anda dengan saya dengar, Anda dan saya baca dan renungkan hayati. Dan bukan hanya dengar, baca, renungkan hayati, tapi kata firman Tuhan, pegang dengan teguh, aplikasikan dalam kehidupan saya. Apapun juga, tetap firman Tuhan di atas segala-galanya. Firman Tuhan jadi dasar kehidupan saya. Firman Tuhan jadi cermin dalam perjalanan kehidupan saya. Dan pada akhirnya Dia memberikan Anda saya, Dia katakan Yohanes 14:6, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun yang dapat melihat dan masuk kerajaan surga tanpa melalui Dia. Dan melalui Dia dengan apa? Mazmur 119 ayat 105, Mazmur 105 ayat 15. Biarlah firman Tuhan jadi apa? Pelita dan terang jalan kehidupan saudara saya. Pegang firman Tuhan itu. Firman Tuhan jadi segala-galanya, tidak ada yang lain lagi. Tuhan Yesus memberkati. Persiapkan Tuhan kita untuk dengan tubuh dan darah Yesus. Semua telah mendapat perjamuan tadi? Belum? Udah baik, puji Tuhan. Yang mendampingi saya, silakan lebih depan. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah
kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, teramat baik. Tidak hentinya kami bersyukur dan terima kasih untuk semua kebaikan kasih anugerah berkat Tuhan menyertai hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, hari depan kami, anak cucu kami. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, sangat baik, amat baik. Dan saat ini izinkan kami Bapa kembali dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat. Sebab melalui tubuh dan darah Yesus kami kembali telah diampuni, dikuduskan, diberkati, dan diurapi dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kalau Engkau juga izinkan Tuhan, Kau yang telah lakukan firman-Mu di atas bibir mulut lidah hamba-Mu, dan apa yang hamba sampaikan benar-benar biarlah datang hanya daripada-Mu, sebab semua asalnya daripada-Mu. Engkau juga yang menerjemahkan, mewaterai dalam hati kami masing-masing, dan menjadikan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap menerima tubuh dan darah Yesus. Katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Dan berkat Tuhan di tangan kita masing-masing ada roti yang tidak beragi. Tuhan titipkan firman bagi anak saya, baca renungkan hayati dengan baik firman Tuhan yang Tuhan titipkan, dan aplikasikan dalam kehidupan saya hari lepas hari. Biarlah firman Tuhan benar-benar menjadi rema dalam perjalanan kehidupan saudara saya. Saat ini saya menerima Matius 5 ayat 14a. Alkitab berkata, kamu adalah terang dunia. Sebab apa? Yohanes 8 ayat 12 dia berfirman, akulah terang dunia. Dan Anda dan saya menjadi anak-anak kasih Tuhan yang telah dipersatukan melalui tubuh dan darah Yesus, telah dibenarkan, dikuduskan melalui tubuh dan darah Yesus, yang terpecah-pecah darah Yesus yang tertumpah untuk menguduskan layakan saudara saya. Dan Tuhan inginkan kita menjadi terang dunia, menjadi garam dan terang dunia dimanapun dia percayakan Anda dan saya berada. Yakini, imani, percaya. Kita baru saja memperingati bulan kemarin, yaitu Natal. Natal tidak hanya berbicara pada bulan Desember, tapi sepanjang kehidupan anak saya. Waktu kita telah percaya Yesus, kita telah mati untuk kutuk dan dosa. Kita telah materaikan kutuk dan dosa saudara saya melalui karya salib, supaya kuasa dosa tidak berkuasa, tapi kuasa salib nyata. Dan terang Kristus waktu dia bangkit pada Paskah, Anda juga bangkit dalam kemuliaan Tuhan. Biarlah terang Tuhan itu terus termaterai dalam kehidupan saudara saya, sehingga bukannya menjadi lilin yang kecil lagi. Terang Kristus itu dari hari lepas hari terus bertambah makin bercahaya, sehingga dimanapun Anda saya berada, maka kegelapan sirna dalam kehidupan rumah tangga, komunitas, usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanan saudara saya. Ada terang kemuliaan. Mereka akan melihat di mana Kristus ditinggikan, Kristus diagungkan, Kristus dimuliakan. Ada terang Kristus melalui doa puasa Esther, maka banyak jiwa-jiwa akan dihantarkan, ditibakan di tempat ini untuk bersama-sama memuliakan, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Melalui wadah doa puasa Esther, banyak mujizat akan terjadi, banyak pemulihan terjadi, pengampunan terjadi, berkat mengalir dengan luar biasa jahat. Karena Engkau telah menyatakan melalui anak-anak kasih Tuhan, Engkau telah berfirman, kami terus akan naik, bukan turun, akan menjadi kepala, bukan ekor. Kami imani dan percaya, dan kami pegang dengan teguh firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari, dalam nama Yesus. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kita angkat roti tinggi dari segala kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat roti, tinggi atas kepala kami tahu roti inilah tubuh Yesus yang telah terpecah-pecah oleh karena dosa, kutuk, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kesombongan, kekikiran, kejahatan, kenajisan kami, dan dosa, penipuan kami, bahkan segala hal yang tidak berkenan, yang tidak layak, yang kami lakukan, kerjakan, perbuat dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan kami imani percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah ada kuasa pengampunan, kuasa pemulihan, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan, kuasa kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera mewarnai kehidupan kami. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja. Tuhan, sebab apa yang telah kutuliskan padamu pada waktu malam hari. Ia mengambil roti itu, sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman percaya, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Glory, haleluya, 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 haleluya. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Apabila Anda saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit, apapun sakit penyakitmu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Mungkin bukan pribadimu, sanak famili, keluargamu yang terbaring di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani percaya doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Alkitab berkata doa orang benar apabila dengan yakin sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit yang saya ketahui. Ada sedang memulih sedang famili yang terbaring di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani percaya Tuhan yang sama ada di tempat ini, Tuhan sama ada di tempat yang ada dan memulih. Doakan saat ini. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit yang saya ketahui. Lebih dari satu tempat, letakkan tangan kirimu di dada. Dan letakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus, tangan yang penuh kuasa, tangan yang berbahan baku, dan Dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, saudara saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Kesembuhan jadi bagian orang percaya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan apabila Anda saya datang ke tempat ini dengan masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi, anak cucu saudara saya, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, keuangan, pelayanan saudara saya bagi Bapa di surga, tidak ada perkara mustahil. Letakkan tangan kirimu di dada, imani percaya. Waktu Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus yang selalu melawat, menjamah, menolong, memulihkan, menyertai hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, hari depanmu, anak, cucu saudara saya. Masalah rumah tangga Anda, masalah rumah tangga anak-anak, masalah studi anak cucu saudara saya, masalah usaha, bisnis, pekerjaan, keuangan, pelayanan saudara saya, dalam nama Yesus. Dia rindu menolong dan memberkati dan mengurapi saudara saya dengan luar biasa saja, supaya kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa dimanapun Anda berada. Nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita mengangkat cabang tinggi di atas kepala. Kita tahu jalanlah darah Yesus. Engkau telah datang menjadi manusia seutuhnya, tapi satu hal, engkau tidak pernah berbuat kesalahan, kejahatan, dan dosa. Tapi engkau rela mati untuk kami manusia yang berdosa, yang terkutuk ini, Bapa. Terima kasih Tuhan untuk karya pengorbananmu.
untuk penebusan-Mu Tuhan, sehingga satu perusahaan anak 20 kami telah dibayar tunai lunas sudah. Engkau telah bayar tunai lunas Bapa melalui karya kematian Kristus Yesus, dan kami sebagai orang percaya juga Bapa yang telah percaya karya penebusan itu, kami juga mati untuk kutuk dosa kami dengan iman kami melalui karya salib Kristus, sehingga dosa tidak berkuasa dalam kehidupan kami, kutuk tidak berkuasa dalam kehidupan kami, dalam kehendak, keinginan, perilaku, dalam pikiran kami dan tindakan dalam perbuatan kami. Tapi kuasa salib nyata, sehingga melalui kehidupan anak-anak kasih Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Dan Engkau yang telah bangkit, kami juga masuk dalam kuasa kebangkitan, bangkit dari keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, kepahitan, dosa, kutuk, keterpurukan. Tapi kami akan keluar sebagai umat pemenang, sebagaimana Engkau berfirman Roma 8:37, terus termata dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau telah naik ke surga, duduk sebelah Allah Bapa di surga, untuk tetap menjadi pembela kami sampai hari ini di depan Bapa di surga. Roma 8:34b. Dan Engkau juga perantara kami di depan Bapa di surga. Roma 8:26. Dan Engkau juga pendoa syafaat kami, Yohanes 17:1-23. Dan Engkau yang sedang menyediakan tempat yang terbaik, surga sedang menanti kami, Yohanes 14:2. Tapi dia Engkau akan segera datang, Yohanes 14:3, supaya di mana Engkau berada, kami akan berada bersama Engkau dalam kekekalan. Engkau segera akan datang. Tanda-tanda kami telah lihat nyata dengan jelas. Tapi kapan misteri kedatangan? Itu adalah waktu Engkau datang seperti pencuri tengah malam. Tapi jemaat Tuhan yang Engkau percayakan, hal khusus ada melalui doa puasa Ester, anak-anak kasih Tuhan, kami tetap dalam keadaan berwaspada dan berjaga-jaga. Sebagaimana Engkau berfirman Matius 24:62, berjaga-jaga dan waspadalah, kekasih anak Tuhan, menjelang waktu Tuhan yang sudah sangat amat waktu dekat akan segera tiba. Bukan kacauan darah Yesus, minum dengan iman, terima terjadi sesuai iman dalam nama Yesus Kristus. Glory, haleluya, haleluya Yesus. Kita sebagai umat percaya katakan bersama, amin, 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 amin. Tuhan memberkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Puji Tuhan, silakan anda kembali Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita akan berdoa. Kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Di pagi hari ini kami boleh bersyukur dan bersyukur kalau melalui doa dan puasa kami boleh menjalani dari hari Minggu sampai hari Rabu ini. Tuhan, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberkati kami di dalam kekuatan dan kesehatan. Bahkan kami sudah mendapatkan satu kemenangan melalui doa dan puasa pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Abraham Konrad Supit. Mari Bapak Kau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, lewat visi misi gereja Tuhan. Tuhan memberkati di dalam kekuatan, di dalam pelayanannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kini tiba saatnya kami mau memberikan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Mari Bapak Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan persembahan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memberi pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya untuk
percaya, tetap percaya, Tuhan tetap percaya, Tuhan setia, tetap percaya, Tuhan setia. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara, Ibu Shirley. Shalom. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena puji Tuhan awal 2024 bulan Januari kita boleh ambil bagian di dalam doa puasa Ester, dan kita sudah menyelesaikan sampai pada pagi hari ini lewat perjamuan kudus. Luar biasa, ada kekuatan, ada pertolongan, ada jawaban lepas jawaban yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ketika kita tetap taat dan setia sesuai dengan firman Tuhan. Dan mewakili Bapak Gembala dan Ibu Gembala mengucapkan terima kasih untuk respon dan antusias daripada jemaat-jemaat doa puasa Ester. Terima kasih juga mewakili Ko Alex sebagai ketua doa puasa Ester, mengucapkan terima kasih untuk respon udah ambil bagian di bulan Januari. Yakin dan percaya ketika kita pulang membawa berkas-berkasnya Tuhan, asalkan kita tetap setia taat sesuai dengan firman Tuhan. Dan terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan. Terima kasih untuk hambanya Pastor Nababan, Pastor Benyamin, Pastor Berti Tengker. Terima kasih untuk Yance dan Yoke, bahkan tim singer yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Pastikan jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan terima kasih bagi jemaat-jemaat yang sudah ambil bagian. Karena Pak Gembala memang ada yang sudah daftar, tetapi berhubung ada kendala, jadi dipending dulu. Dan terima kasih untuk semuanya. Pastikan bulan depan kita boleh bawa teman-teman kita, keluarga yang punya kerinduan untuk berdoa dan berpuasa, sahabat, bahkan siapapun yang punya kerinduan untuk berdoa dan berpuasa. Dan kalau bisa, di kita kan ada dikirim tanggalnya untuk doa puasa. Ketika kita punya IG, punya FB, jadikan sarana itu untuk menyampaikan doa puasa. Sehingga mereka yang barangkali teman kita yang punya kerinduan pasti akan ikut ambil bagian. Kalau saya rutin setiap bulan di IG sama FB, itu sarana saya untuk menyampaikan bagi rekan-rekan sahabat kita di sosmed gitu. Jadi ada yang Bu Sally ini jambannya bla gitu, saya pasti akan menjelaskannya. Jadi sarana ini kita punya masing-masing, ada status di WA, pergunakan. Jadi ini sarana kita untuk penginjilan doa puasa Ester, sehingga banyak jiwa yang boleh ambil bagian untuk berdoa dan berpuasa Ester. Dan bulan depan nantinya kita akan bertemu pada minggu ketiga, berhubung minggu kedua ada pemilu. Jadi kita akan bertemu pada bulan depan Februari tanggal 18 sampai tanggal 21 2024. Dan pastikan kita yang ada di tempat ini akan hadir lagi membawa teman-teman kita, dan yakin dan percaya apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun yang kita kerjakan untuk doa dan puasa Ester, Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa. Ada banyak kesaksian bahwa mereka dijawab lewat doa puasa Ester. Ada terobosan, ada kemenangan, karena bersama dengan Tuhan kita juga melakukan perkara-perkara yang dahsyat luar biasa. Terima kasih, dan pastikan pada hari bulan besok kita akan hadir bersama-sama dengan kuasa, dengan pertolongan, dengan kesaksian yang luar biasa. Dan bagi rekan-rekan kita yang baru pertama kali hadir, Justin, dan yang berulang tahun pada bulan Januari ini, silakan maju ke depan, nanti kita akan didoakan oleh Pak Gembala. Silakan Cihong In, Yance, bahkan jemaat-jemaat yang Justin berdiri kemana, Justin? Hadap sini. Oke. Hadap ke sini. Silakan Pak Gembala. Lagi sini. Siapa yang ulang tahun lagi? Ganti Yoga aja. Ini nggak ada.
Baik, puji Tuhan, teman-teman kekasih Tuhan yang berulang tahun yang pertama kali bersekutu beribadah bersama kami di tempat ini, tidak secara kebetulan. Biarlah yang pertama kali bersekutu sekembalinya dari tempat ini, kembali masing-masing dari gereja mana kita datang, dari persekutuan mana kita datang, dari yayasan mana kita datang, untuk kembali kita menjadi berkat. Tapi melalui wadah Doa Puasa Ester tetap terbuka di tempat ini, boleh mengajak teman-teman siapapun. Mereka bahkan yang belum mengenal Yesus, bukan anak Tuhan, bukan, tidak tertutup untuk bisa datang bersama-sama di tempat ini. Sebab yang menyelamatkan manusia yaitu melalui pujian, melalui penyembahan, melalui hadirat, melalui urapan, melalui firman Tuhan, melalui kuasa Tuhan akan dinyatakan. Jadi tugas kita tadi sudah disampaikan, kita terus menginformasikan melalui sarana prasarana yang ada. Jangan hanya iblis yang pakai untuk hal-hal duniawi, tapi kita anak-anak Tuhan, kita sampaikan terus bahwa ada 2 puasa Ester nanti dimulai Februari tanggal 18 ya, sampai 21. Itu diinformasikan semua yang punya wadah melalui, sekarang kan canggih semua tuh, melalui tulisan online IG FB atau apapun yang ada ya. Dan yang berulang tahun tidak secara kebetulan, yang ini nggak berulang tahun. Yuke 20 tahun. Oh nanti jadi bulan depan. Iya. Semuanya. Sebab yang berulang tahun karena ada maksud tujuan Tuhan. Ditambahkan 1 tahun supaya Yance jadi seorang suami yang luar biasa, jadi seorang ayah yang luar biasa, jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Ajaib. Ibu siapa? Ong Eng juga sebagai hamba Tuhan yang luar biasa, sebagai rekan Tuhan yang membantu saudara kekasih kami apa Alek di tempat ini. Apa dedikasi loyalitas yang kita berikan bagi kemuliaan nama Tuhan tidak pernah sia-sia, kata firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 8b. Dan Tuhan akan balas dengan haran luar biasa saja hidup kita, kesehatan kita, rumah tangga kita, usaha kita, bisnis kita, hari depan kita akan terbuka dengan haran luar biasa saja. Dan yang pertama kali bersekutu beribadah bersama kami di tempat ini, tetap setia bersekutu beribadah bersama kami, dan tugas kita bawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Semua kita bangkit berdiri. Padukan iman, kita sekati arahkan tangan ke depan. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan terangkat kami, padukan iman, kami menyerahkan rekan hamba Tuhan yang berulang tahun. Tuhan, tidak secara kebetulan, kalau Engkau telah tambahkan mereka 1 tahun, biarlah umur yang mereka Tuhan titipkan dalam kehidupan mereka bertanggung jawabkan dengan baik, terutama dan paling utama dalam keluarga besar mereka, dalam apapun yang mereka lakukan, kerjakan. Engkau menyertai, Engkau memberkati, Engkau mengurapi, bahkan tanah heran mujizat Tuhan digenapkan melalui kehidupan kekasih-kasih Tuhan. Dan Engkau berfirman, umur panjang di tangan kanan, kekayaan kemuliaan di tangan kiri, materaikan dalam perjalanan kehidupan kekasih Tuhan dimanapun mereka berada. Nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Apapun yang mereka lakukan, kerjakan. Engkau buat berhasil, keberuntungan ada dalam kehidupan anak-anak kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik. Yang pertama kali bersekutu beribadah bersama kami, Engkau berkati dengan luar biasa saja. Jadikan yang jadi alat bagi kemuliaan nama-Mu, kuasa hadirat mujizat Tuhan juga menyertai, sehingga dia akan menjadi saksi Kristus dimanapun dia berada. Nama Kristus dipermuliakan, diagung melalui kehidupannya. Apapun pergumulan yang dibawa melalui doa puasa di tempat ini, kami percaya Tuhan, dia telah menerima jawaban daripada-Mu, dan semua akan digenapkan tepat pada waktu Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal untuk apapun juga, untuk menjawab setiap masalah persoalan. Sebab Engkau berfirman, Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku waktu kita sedang mengalami kesesakan. Teman-teman kekasih Tuhan melalui doa puasa, melalui masalah persoalan mereka berseru, mohon pertolongan, kasih anugerah berkat Tuhan. Dengan tangan Tuhan tidak pernah terlambat. Sebab Engkau berfirman, Matius 11 ayat 28, mari semua yang letih lesu dan beban berat datang padaku. Kami datang saat ini dengan masalah persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian, apapun mewarnai kehidupan kami. Karena kami percaya, kami akan menerima keberkahan, kami akan menerima pertolongan, kami akan menerima pengharapan, kami akan menerima penghiburan, kami akan menerima berkat, kami akan menerima janji-janji firman Tuhan, ya dan amin. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kekasih Tuhan yang Tuhan telah panggil, pilih, tetapkan dalam wadah
Dua puasa Ester ini Engkau terus ikat mereka dengan tali kasih-Mu, tarik dengan tali kesetiaan, ada dikasih dari tas yang mereka berikan. Mereka dalam suatu kebersamaan, dalam suatu kesatuan, melayani dengan penuh sukacita, dan Engkau yang balaskan dengan heran luar biasa ajaib. Terima kasih Bapak, kami akan membuka dua puasa kami Tuhan. Sebentar makanan minuman yang telah disiapkan akan dihidangkan. Hamba kuduskan dan berkati dalam nama Yesus, dan tangan-tangan menyiapkan Engkau balaskan dengan khairan luar biasa kesehatan mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, bisnis mereka. Oh Tuhan, apapun yang mereka lakukan, kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan balaskan dengan luar biasa. Kami menikmati makanan minuman dengan penuh sukacita, dan kendaraan yang kami akan tumpangi pulang Tuhan, bus yang disiapkan kendaraan pribadi Tuhan mentarkan tibakan ke tujuan dan tidak ada halang rintangan apapun juga. Berkat Tuhan akan menyertai sepanjang kehidupan kami sehingga tahun 2024 kami akan jalani bersama Engkau, dari kemenangan lepas kemenangan, dari keberhasilan lepas keberhasilan, dari keberuntungan lepas keberuntungan. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, sehingga sekitar di tempat ini melalui dua puasa Ester itu ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan tanggal 14 Februari Bapak, dalam rangka pemilihan nanti Tuhan, Engkau yang beracara, Engkau yang berbicara, ada kedamaian, ada ketenangan, ada sukacita. Kami Tuhan memilih yang terbaik yang datang daripada-Mu. Siapapun yang Kau tetapkan, itu pun yang terbaik, karena tetap ada dalam kontrol, dalam kendali. Sebab negara ini Engkau yang punya Bapak, dunia ini Engkau yang punya Bapak, dan Engkau juga ada dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dan Merauke sampai Sabang menghasap Merauke, tetap ada dalam kontrol kendali anak-anak Tuhan, ada dalam kasih anugerah berkat Tuhan. Engkau yang menyertai dan memberkati pemerintahan yang ada tanpa kecuali Bapak. Berkat-Mu mengalir dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing dan menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga. Kasih karunia yang sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai dan mengurapi kasih Tuhan. Dari pagi hari ini sampai Kristus datang, berjumpa kekasih Tuhan di awan Antonia. Dan kami akan berjumpa kembali pada tanggal 18 Februari nanti Bapak, sampai tanggal 21 melalui dua puasa Ester di tempat ini. Diberkati dalam nama Yesus. Amin. 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 Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.